Luar biasa. Itu barusan judulnya heavy rotation, ternyata latihannya heavy ya. Berat ya. Baru 2 rep loh itu. By the way, Sandy JKT48. Oke, Sandy Ex-JKT. Tapi kamu selalu jadi JKT48 di hati kita. Makasih. Karena kan kalau JKT kan Peres lu. Tidak ada X. Benar. Jadi kenapa sekarang X? Karena udah menikah. Oh, sudah menikah. Iya, jadi Dengar udah keluar juga. Dengar kamu sudah reproduksi ya? Waduh, Punya anak maksud lo? Iya, jadi nggak sekedar dia menikah saja, dia sudah membuat manusia yang lain. udah brojol gitu Udah ya. Brojol. Kalau gitu kita mau ucapkan selamat datang dulu buat pemirsa di ruang tengah, tempat berbagi informasi Penuh makna. Dan tamu kita yang pertama, Sandy ex-JKT48. Terus emang lagi banyak dibicarakan juga karena dia baru brojol ya. Sesuai sama tema kita. Iya, Ibu tema kita hari ini bugar, luar biasa. Lahiran pun lancar. Gimana tadi temanya apa? Ibu bugar lahiran pun lancar. Jadi yang lancar bukan sekedar buang air ya, teman-teman. Lahiran juga harus lancar. Lahiran aja. Jadi Sandy, kita persilakan duduk Boleh, dulu silakan dong. Sandy duduk. Terima kasih, silakan. Kenapa Kamu kita sini. ketukar mulu ya? Iya benar. Tengah ya. Iya, kamu di tengah. Sandy, by the way, meskipun udah ex JKT48 tapi masih hafal banget ya gerakan heavy. Bukan apa masalah ya? hafal banget. Lu sadar nggak lu dari tadi ngos-ngosan? Sama. Iya, gue juga. Gue juga. Terus nih si bintang tamu Enggak biasa ya? aja. Iya bener loh. Dari muda dia udah gerakan begitu. Agak gerak-gerak dikit gitu ya. Iya, Emang alhamdulillah susah lumayan. Kalau jarang gerak begini. Bener. Ketahuan banget kalau jauh dari kata olahraga ya. Iya betul sekali. Dua-duanya. Sandy apa kabar? Alhamdulillah baik. By the way, Sandy ini adalah Mahmud ya kan? Mamah muda, baru menjadi seorang ibu, usia anaknya kalau nggak salah lahir September ya. September 2002 kan? 2024. Oh 2024, oke. 2022 udah berapa tahun? Iya, udah 22. 2002. Oh iya benar. Jadi Lola juga. Jadi anaknya baru sekitar 4 bulan ya? Lagi 3 lucu-lucunya. 3 bulan. Namanya lagi Gentala. 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 Sacil sada gentala. Sacil. Sacil. Siapa? Sacil. Sacio. Coba coba sih. Sada gentala. Cowok. Oh. Sacio Sada Gentala. Ya. Kamu Unik, masuk unik JKT ya. tahun berapa? Kayak apa? Apa masuk apa? JKT. Oh JKT bener. Masuk JKT. Masa masuk ABRI? Kamu masuk JKT tahun berapa? Pas awal JKT banget aku. Oh iya? Sih, awal JKT itu 2011 ya. Angkatan pertama berarti. Iya, Angkatan pertama. Berarti bareng siapa aja tuh? Melody Nabila yang Nabila. terkenal kan. Iya, Pasti kenalan dengan Nabila kan. Nggak usah gitu dong. Karena aku kan nggak ngikutin dari awal. Ya gitu. 2011. Usia berapa waktu itu? 18 tahun. Aku udah termasuk tua sih sebenarnya, udah termasuk Emang yang lain kuliah. berapa? Si Nabila kan dulu SD. Masuk. Astagfirullah. Nabila SD 6. pada saat itu. Iya. Kamu udah 18. Udah. Yang paling dewasa di JKT itu umur berapa sih? Melody tuh di atas aku 2 tahun deh kayaknya. Pas Berarti waktu 20 itu. waktu Melody pertama Iya. kali masuk. Oh gitu. Jadi gapnya antara 20 sampai Tapi SD di atas tuh. Melody juga ada sih, ada namanya siapa ya? Diasta, Rika dulu gitu-gitu ada yang 22 udah ada. Karena oke. memang generasi pertama tuh kayak dicarinya tuh karena kan kita nggak tahu tuh dulu AKB apa gitu kan, karena sister group kan. Jadi Iya. kayak awal-awal mungkin JKT itu apa sih gitu kan. Jadi kita Perkenalan audisinya juga. iya. Jadi belum ada batasan umur lah pada saat itu. Kalau sekarang udah banyak. Sekarang apa tuh namanya? batasan umurnya 18 tahun deh kayak Paling tua. Tua. Ah, oke. Lu udah nggak bisa mau. Emang nggak mau ngapain? Kan nggak ada cowoknya itu. Nggak ada ya? Putri. Gua kira mau daftar. Ini kan kita kan sesuai tema. Ini kan ibu ini baru melahirkan. Iya. Iya kan? Udah langsing lagi tapi. Alhamdulillah. Udah langsing terus masih bugar. Enggak, gue curiganya maksudnya kenapa tadi gue nanyain JKT juga. Jangan-jangan gara-gara mudanya ini orang nggak berhenti gerak kayak belatung. Iya kan? Jadi bagus ya. Jadi badan masih bagus terus. Terus abis lahiran pun nggak terasa kayak ibu-ibu yang ngap apa gitu, masih aktif banget. Berpengaruh memang ya. Tapi pas momen-momen lahiran ada yang tidak terlupakan Iya. nggak pada saat Ada itu? koreonya nggak waktu lahiran? Nggak ada ya? Apa ya momen nggak terlupakan, awalnya sih aku kan pengennya normal, yang tak terlupakannya tiba-tiba sesar gitu aja sih. Jadi kayak mau nunggu normal tiba-tiba ya Allah kehendak lain gitu kan. Kayak Sesar. Sesar. Biasanya yang kaget sesar tuh suami. Karena Dia yang bayar soalnya. harga. Agak beda jauh kan dari normal ke Lumayan ya, sesar. iya. Tapi ternyata ini ibunya juga kaget. Yang nyuruh sesar siapa? dokter. Dokter. Karena ada Karena kondisi ini, pasti karena kan? apa namanya ketuban akunya udah agak sedikit gitu.
Oh, bukan karena dokternya apa sih? Wota ya namanya? Iya, Wota enggak dong. Kalau dokter Dewata enggak lahiran, sudah penyanyi nanti. Karena kamu XJKT, kebetulan saya juga ngefans. Ya kamu Ya, oke, ntar aja apa hubungannya? Iya, nggak tahu kan gue. Siapa tahu masukin aja. Tapi biasanya kalau pengalaman pertama ada trauma gitu nggak sih? Apalagi kan Anak pertama. ya kan? Khawatir Tapi- banget gitu ya. Aku jujur nih ya, enggak trauma. Aku nggak tahu ya, di ruang operasi tuh aku biasa aja. Pokoknya nggak gugup, nggak Nggak concern, gugup. nggak ada kekhawatiran berlebihan sama Iya. sekali. Aman-aman aja, normal-normal Aman-aman aja. aja, Psikis pun. Recovery Iya, pun iya. cepet. Iya. Oh. Jadi sesar itu kan ada yang apa sih kemarin tuh ERAX kan. Jadi aku Jelasin, operasi. apa itu ERAX? ERAX itu apa ya? Oh itu ada itunya tuh Kak. Ada apa namanya foto-fotonya waktu itu. Nah jadi ini tuh udah bersalin sih aku ya. Iyalah, Ya anaknya pasti udah dong, ada. kan udah ada Itu foto udah ada. bayinya. Itu anak siapa? Kita tuh gini sekolah loh. Gua sama Aspu tuh sekolah loh. Ini babynya Gentala. Iya, itu. Ini dokternya kalau ini bukan ini babynya. dokternya. Ini yang ngefans JKT ini. Bukan, itu dokternya dong. Oke. Oke, Ya, jadi nah ini aku operasi jam 6, ya kan? 6 pagi. 6 pagi. Hmm. Bayinya keluar jam 6.17. Iya, kalau sesar kan cepet Iya, itu. cepet banget. Ah. Terus aku tuh jam 12 udah jalan. Jam 2 siang. 12 siang udah jalan. Iya, jam 4 udah jongkok gitu. Udah bisa mondar-mandir Dan emang lagi. disuruh kalau nggak salah ya? Iya, disuruh juga dokternya sama ya? dokternya. Ya udah abis kayak gitu, kayak sebenarnya sih pas waktu di ruang operasi aku santai banget, sampai ditanya-tanya juga, sampai nyanyi juga gitu kan, karena biar rileks juga kan. Kamu nggak Iya, grogi? nyanyi. Enggak, maka aku bilang nggak takut ya, bukannya kayak takut gimana gitu. Jadi Biasa aku tuh aja. merasa kayak sakit ya, wajar lah ya kan di belek gitu. Jadi pas abis operasi sih gitu kayak, gini ya ternyata rasanya gitu. Iya. Oh. Pas waktu di ruang operasi aku enjoy banget sih, nggak kayak Enjoy. deg-degan. Iya Kayak anget gitu ya. Enjoy the moment. Minum sampanye. Oh, iya, iya. Iya kan? Sampanye. Ada yang mijit-mijit. Terus malah- Ada orang enjoy. Malah disuruh dokter abis operasi, kamu beli kopi aja nggak apa-apa karena suka ngopi kan. Terus dokternya nitip lagi, kurang aja. Enggak dong. Ya, kopi aja Udah juga ya. ngopi. nggak pakai gula gitu. Kayak gitu. Sesantai itu jadinya ya. Agak jarang loh aku menemukan kayak testimoni orang melahirkan Yang pertama ya? menyenangkan dia Karena ya. kalau kita deg-degan si alat itunya kan bunyi juga tut gitu. Apa sih alat apanya sih kan namanya? Ya itu, Indikator, yang buat indikator. nadi segala Iya, macam nah, gitu-gitu. Aku tuh enggak. Sama sekali. Iya. Ya memang jarang sih, terutama untuk yang pertama. Iya, Put. pasti ada grogi. Kalau yang kedua mungkin karena dia udah pengalaman kan. Ini harusnya ada groginya tapi nggak ada sama Pas lagi sekali. melahirkan menyenangkan. Kalau pas proses hamilnya Nah, tuh. menyenangkan juga nggak? Karena waktu itu kan aku pas nikah itu memang bukan dibilang menunda apa ya bahasanya mempersiapkan lah, jadi nggak Iya. langsung hamil gitu kan. Tapi pas aku pengen punya anak, aku tuh sebelumnya udah makan sehat gitu Kak. Jadi 3 bulan sebelum aku hamil tuh aku udah makan sehat, udah kayak aku kuntur promil, jadi biar badan tuh nggak kaget gitu. Jadi alhamdulillahnya waktu aku hamil sama sekali nggak enak, nggak mual, nggak muntah. Itu gitu. sejak usia awal-awal kehamilan? Iya dari awal. Kok bisa punya mental kayak begitu? Ngulik-ngulik kah atau Enggak. apa namanya? Karena aku Ngelihat seseorang, idola atau apapun itu? nggak ada. Karena aku, Tahu-tahu pengen gitu aja. Naluri mal. Tapi kan rata-rata orang malah kayak Enak malas gitu ya? dibatas-batasin, Bu. Oh, ini kalau dia udah Kalau dia kayak malah udah kayak langsung mau makan sehat. iya udah Iya, mengedukasi gitu, diri dia Kak. sendiri Iya. gitu. nggak tahu ya waktu itu kan sempet dibilang sama dokter apa ya kalau yang sel telurnya kecil-kecil namanya apa ya? Sel telur yang kecil-kecil. Oh ini Telur STK cicak. kalau nggak salah. Sel telur kecil. ya nggak PCOS. sih? Tapi PCOS. PCOS tapi PCOS. masih diduga. Jadi kata dokter kalau kamu emang mau ini diperiksa lagi kan, kalau PCOS itu nggak cuma periksa sekali kan, jadi periksa harus 3 kali gitu. Tapi aku dari situ udahlah nggak usah ke dokter lagi, yang penting makan sehat aja udah gitu. Tahu-tahu hamil. Hamil 3 bulan. 3 bulan, maksudnya 3 bulan makan sehat hamil. Hamil. Oh, jadi emang prepare juga ya. Tapi kan kalau orang hamil pertama kali nih, ini kan sesuatu yang baru dong, ya nggak sih? pasti. Pasti banyak yang ngasih masukan gitu kiri kanan. Kamu ngedengerin orang atau kamu kayak ikutin aja deh apa yang menurut aku benar gitu? Kalau aku dengerin juga sih kata mama, kata dokter, pokoknya kata orang tua aku dengerin gitu. Tapi kalau ada yang nggak masuk atau misalnya nggak boleh minum kopi, aku suka kopi kan. Aku bandel sih sebenarnya, tapi Boleh. minum dikit-dikit gitu. Tapi emang boleh kan sama dokter, tapi nggak boleh sebenarnya. banyak. Harus ada berapa gramnya gitu, Iya. ya kan? Boleh sih. Ada yang dari ini nggak? Dari mama biasanya dari orang tua tuh ada yang kayak Jangan. iya ujangan tapi yang mungkin sekarang udah nggak relate gitu sama Iya. anak-anak sekarangnya gitu kan.
yang lebih kepada kayak urban legend atau apapun itulah, kepercayaan aja. Ada pasti kan dari mama atau papa atau siapa gitu. Nggak boleh makan pedes paling gitu. Nggak boleh makan pedes. Itu mitos-mitosnya ya. Dilakuin apa enggak? Enggak, Enggak makan pedes kan? aja. Kita makan pedes. Tapi yang penting kita nggak sampai sampai gitu banget Oh iya, lah gitu. nggak habis makan bakso, habis itu makan rujak itu enggak. Nggak Tapi aku selebay kayak gitu, itu. tapi aku kayak gitu. Apaan? Makan rujak. Makan rujak? Makan rujak malam-malam. Iya. Begitu. Itu ngidam nih pasti Tapi deh kalau nggak yang rujak pedes ya. banget Kak, maksudnya Sedang. normal lah gitu. Ngidamnya apa? Ngidam masih Rujak. ada kan anak-anak sekarang hamil pun masih pada ngidam kan? Aku tuh dulu doyan rujak banget. Pas hamil nggak terlalu biasa aja gitu. Terus ada Tapi suami aku yang suka rujak malah, Ndi nyari rujak yuk gitu. Malam-malam. Berarti suaminya kali yang hamil. Enggak. Enggak. Suaminya enggak. Yang Enggak. hamil tetap dia. Biasanya kan suka Oh, temen- nular. Apa gimana? Suka nular kan Enggak, yang ngidamnya. nular pilek tuh nular. Tapi malam-malam maksudnya kepengenannya. Kayak kepengen. gitu, Kepengenannya. Ya soalnya kan ngidam kan macam-macam, temen aku ada yang ngidamnya tur Eropa gitu. Ah, Itu mah kayak pengen bukan ya. ngidam ya, itu kayaknya pengen dimanja aja Oh ya. gitu, oke baik. Tapi ada ngidam kamu yang paling sulit untuk dipenuhi sama suami nggak pada saat itu? Nggak ada sih, karena Nggak suami ada. aku beliin terus. Maksudnya sebelum aku minta udah ada aja gitu. Oh, jadi- Lah keren suami lu. Nggak, maksudnya gini kan. Indra bukan keenam ya? Indra keenam. Bukan maksudnya kayak dibeliin buah, dibeliin makanan, pulang kerja bawa apa gitu. Karena ngedukung si makan sehat yang kamu lagi jalanin itu. Karena kan dulu aku tuh nggak makan tepung, nggak makan gula gitu, nggak makan gorengan, pakai minyaknya juga minyak kayak kelapa apa sih ya? Pokoknya minyak. Iya, gitu minyak lah, kelapa gitu yang ya lebih kan. sehat lah, Iya. nabati. Nah, pas hamil aku pengen makan bakso gitu kan. Ya udah nggak apa-apa lah, udah hamil juga gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah Tapi terpenuhi semuanya. tetap nggak boleh junk food. Aku tuh ngedengerin. Jadi selama kehamilan itu nggak ada makanan junk food sama nggak sekali? ada, aku takut. Yang ditakutin apa sih? Takut Nutrisi janinnya? bayinya. Oh. Aku maksudnya pengen aja bayi aku tuh baik juga gitu nutrisinya, banyak protein gitu. Jadi wagyu bayi. Enggak juga sih kan. Enggak Yang juga. mahal-mahal. Timun impor. Enggak. Itu bayar buat. Yang penting maksudnya makan sehat lah. Anggur Cleopatra. Oh. Gak apa-apa membuat anak tuh kayak gitu. Iya, bener. Kita pasti Ada- perjuangan yang terbaik. Kalau mampu biasanya dibela-belain begitu. Dibela-belain banget, apalagi Iya. anak pertama ya kan. Bener. Anak pertama kalau udah lahir aja dikasih salmon, anak kedua ntar ikan gembung Ikan gitu teri. kan. Ikan asin. Biasanya gitu Biasa sih. gitu kan. Biasanya gitu. Ya udah nanti kita lanjut lagi boleh gak? Boleh. Ih, seru Abis banget. ini gue mau ceritain simulasinya gimana. Oh gitu. Nggak perlu ya? Gak usah lu mau coba lahiran di sini. Nggak usah. Gak usah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi seputar melahirkan dan juga kehamilan ya. Tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih sama Sandy, yaitu mamah-mamah muda kita. Mama muda, ya. kita hari ini lagi ngobrolin soal pregnancy Pregnancy dan juga lahiran. and brojalcy. Brojalcy. Iya. Lahiran sih ya Iya, kan. betul. Sebagai ibu baru gitu ya. Ini kan sesuatu yang apa yang tidak dipelajari juga di sekolah, bener gak sih? Betul, nggak ada sekolah kehamilan, nggak ada. Gak ada. Kamu dapat ilmu apa selama hamil anak pertama ini? Ilmunya sebenarnya ngejalanin aja ya kan, dijalanin karena kan aku nanya mama kadang mama juga lupa ya kan gitu kan. Udah lama soalnya. Lama Mama banget lupa, kamu kan. tuh tau-tau udah gede aja. Kayak mama juga nggak ngerasa ngurus kok. Gitu kan. Paling kan kalau kita ke dokter kita tanya sama dokter kan. Paling aku iniin waktu aku hamil tuh makanan yang bagus untuk janin apa sih dok gitu kan. Jadi waktu itu kan aku sempet searching di kayak Google gitu di internet lah. Kayak makan putih telur dua aja gitu, putih telurnya aja. Ternyata pas aku nanya ke dokter disuruh makan 8 setiap hari. Ya biar berotot tuh bayi ya. Jadi Putih telur. Dan itu dilakuin. Aku lakuin sampai 9 8. bulan. 8. Iya. Adeknya lu ya. Makanya berotot Jadi- anaknya. Iya makanya. Aku kan sempet kayak story-story gitu kan di Instagram. Kadang ada yang nggak percaya, itu beneran dimakan, beneran. Aku tuh kalau misalnya belanja putih telur, belanja Baca telur dulu, baru putihnya Iya, dimakan. kadang kan aku suka beli di online, suka putih telurnya aja kan belinya di toko kue kan, suka ada putih Iya. telurnya. Iya. Aku tim tuh, aku tim kan. Kalau itu udah bosan ya udah aku rebus biasa, tapi aku makan terus. Gitu. Misalnya 4 pagi, ntar 4 malam gitu. Kadang kalau aku udah males gitu, udah langsung aja 8-8-nya lah gitu. Jadi aku nggak makan nasinya ntar sore gitu. Jadi kayak
makan itu dulu gitu sih. Berarti itu salah satu ilmunya, protein tuh penting banget ya buat ibu Iya. hamil ya. Terus katanya ya sebelum kehamilan, misalnya ada yang mau merencanakan hamil, kalau bisa 3 bulan ini harus minum asam folat katanya. Oh iya. Katanya nih kata Katanya siapa? gitu. Kata dokter. Oh kata dokter, Masa 3 bulan iya. sebelum Hamil. pokoknya sebelum hamil minum asam folat. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya amit-amit gitu kan, kalau ada yang punya keturunan gimana-gimana, Iya. kalau telat kan takutnya gimana gitu lah. Asam folat itu kita dapatkan dari mana? Dari ini aja beli yang Suplemen. itu loh. Yang suplemen. Ya, suplemen gitu. Oh, Suplemen, iya, iya. Gitu. Karena beberapa dokter kan biasanya ngasih juga. Iya. Ya kan jadi resep di awal-awal Tapi kehamilan rata-rata tuh suplemen itu sama deh kayaknya orang hamil pada minum itulah gitu. Iya iya Ya iya. kan? Si asam folat itu ya. Ya gitu. Gitu. Jadi itu untuk mengurangi kemungkinan anaknya terlahir tidak sempurna ya? Iya. Terus juga aku tuh harus dari benar-benar dari bulan pertama sampai bulan ke-9 kan mungkin ada ya bukannya gimana-gimana. Ada ibu hamil yang kayak nyepelein gitu, nggak usah kalsium lah nanti aja misalnya gitu, nggak usah D3 lah, nggak usah apalah gitu nanti aja gitu. Suka dikurang-kurangin lah vitaminnya. Aku harapnya jangan ya gitu, karena itu penting banget kan, apalagi kayak penambah darah gitu-gitu tuh penting banget gitu sih paling. Jadi apa yang dibutuhkan sebaiknya dipenuhin aja. Karena ngaruh juga kan nanti kita lahiran tuh tulang kita rentaknya gimana, Iya. berasa juga sih. Gitu. Dan ini cuma kamu cari dari Google itu. Kalau Kebanyakan atau dari dokter, Dokter sih, kamu ya dokter. dokter kamu sendiri kan? Jadi Udah kata 2 itu dokter, aja. iya. Kamu nggak punya kenalan apa? Ahli roket itu nggak ada. Ngapain? Nggak tahu. Ya, ahli roket ngapain ya? Bidan. Udah mau lahiran, Dokter kan? anak Paling- selain dokter kamu, second opinion atau apa gitu nggak Google. adik aku Adik ini kamu apa? sekolah bidan. Oh, adiknya jadi sekolah bidan. bisa konsultasi juga. Tapi dia kerjanya udah nggak bidan gitu. Oh, Tapi masih ada lah sekolahnya ilmunya. bidan. Iya, Masih ada ilmunya. Masih ada ilmunya dikit lah ya. Dikasih tahu sih sama dia. Oh gitu, ngobrol juga Jangan sama skip adek. ya ini, jangan skip ya gitu. Kalau misalnya vitamin aku habis langsung dibeliin sama dia. Nah, lu jangan skip ya, selalu Oh digituin. gitu. Karena ini bagus nih buat nanti setelah lo lahiran gitu. Katanya gitu. Terus ya Mal, fun fact-nya nih, si Sandy ini waktu lahiran, dia sempat kayak bikin update di Instastory kayak gak percaya gitu. Aku sudah melahirkan seorang anak. Bener gak sih? Walaupun dia tadi cerita santai segala macam nggak ada khawatir, tapi begitu dia Bingung juga, lahiran, ya kan? Ada langsung heboh juga tapi sebongkah bayi gitu Iya, kan. betul. Jadi pas digini kan di black tiba-tiba oh ternyata ada anak. Langsung ya, Oh iya tuh videonya. langsung. Oh itu. Nafas pertama. Iya. Ini Itu dia ya. subuh-subuh tuh Kak. Aku sempet make up dulu kan. Biasanya kan kalau di Oh gitu Emang ya. boleh ya? Gara-gara Boleh, oh, bener boleh. nih dia pakai lepen, dia pakai lepen tuh, lepen pakai setip. eyeliner juga. Oh, itu rambut juga kayak bisa Iya disalon. dicatok, enggak dicatok sendiri aja. Ini suaminya ya, Prepare para ya. pemirsa ya. Ini suaminya Kobe Junior kalau nggak Bukan, salah. bukan, Karena dia bukan, JKT. bukan. Jadi suaminya harus boyband juga. Dia lagi proses menuju ruang bersalin Iya, ya betul. kan. Ditemenin suami nggak waktu bersalin? Suami aku orangnya gini, agak takut panikan ya. Oh. Jadi kata dokternya, sebenarnya boleh-boleh aja. Udah kamu nggak usah deh gitu. Takut dia pingsan ya. Tadi yang kamu cengar-cengir kamu lagi di bius ya itu ya? Iya. Jangan-jangan ya. Lagi ngefly, lagi ngefly. Lagi ngefly, benar. Ini dia si panggilannya siapa? Gentala. Gentala sudah lahir di dunia. Iya. Lucu sekali. Kalau lahiran gitu biusnya berarti masih sadar ya? Masih. Masih. Kita tuh di obok-obok gitu berasa Kak. Berasa? Berasa. Berasa banget. Kalau mau nanya-nanya yang sering ditutup-tutupin sama istri pas di bius sebelum melahirkan itu. Jujur soalnya. Iya, jujur. Nggak tahu, aku nggak tahu duit belanja aku pakai apa aja. Nggak tahu. Karena kan kata dokternya, kan aku kan madep begini kan, madep ke atas. Kata dokternya, nggak ada bayangan kan gitu. Oh nggak ada dok. Terus aku gini kan ke samping, pas gini, merah. Aku langsung begini, kayak ada bayangan merah gitu. Mungkin darahnya kali ya. Gitu. Aduh, gila ya. Gitu. Tapi reaksi suami kamu pertama gimana? Nah, dia tuh pas anak aku lahir, dia lagi di kamar mandi tuh lagi nyetor. Berarti kamu lahiran dia juga Mohon maaf nih, suaminya dilahirin juga. Coba kalau dia di dalam. Iya. Coba kalau dia di dalam kan, repot dok saya mau nyetor, dia mau keluar gimana kan. sama-sama lagi nyetor nih. Kok bisa timingnya Lagi pas? nyetor, dia cerita. Pas dia keluar kamar mandi tiba-tiba, "Hah, ini anaknya pak? Anak gue gitu katanya. Gitu. Oh Cina banget nih katanya. Mohon maaf kan emang bentuknya begini. Bentuknya bagi. Jadi suaminya adik-adik pas Reka ulang. oh ini. Ya Allah itu banget anak gua. Ya. Gak apa yang penting suaminya udah lega ya. Udah lagi. Ya bener.
Yang itu Kalau timingnya, aduh. kalau lu dulu pas istri lahiran gimana perasaan lo yang lo rasakan? Aku. Terus kayak ekspresi pertama lihat babynya. Aku lahir anak pertama tuh COVID 2020. Iya. Tadinya mau normal, disuruh sama dokter sesar, bahkan due date-nya dimajuin. Hah? Karena 2020. Oh gitu. COVID lagi jaya-jayanya waktu itu. Ih, serem ya Kak. Jadi disuruh kalian lahiran minggu depan aja deh. Kenapa dokternya mau pergi Dok, apa gitu? gara-gara untuk meminimalisir penularan. Terus COVID itu juga Oke. baru, Bu. Iya, benar-benar. COVID itu baru, waktu itu baru anak aku tuh lahir Maret. COVID itu kan baru mulai Maret kan? Maret. Iya. Februari udah agak-agak kedengeran ya. Iya, Februari baru Iya, kedengeran, iya, Maret baru ribet semua pada lockdown lah apa Iya, gitu-gitu. iya, iya. Ini takutnya rumah sakit tutup segala macam kita nggak tahu. Dokternya bilang minggu depan lo lahiran deh. Oke, siap, ya udah lahiran. Disuruhnya sesar karena emang belum waktunya kan dimajuin soalnya kan. Aku nggak ngerti apa-apa soal sesar. Tapi yang aku tahu aku nggak boleh masuk karena lagi COVID. Iya. Gue cuma bisa dampingin sampai dia dibius tuh. Sampai sebelum dia dibius Habis di, itu? di ruang transisi doang. Iya. Abis itu aku keluar. Di luar ngapain? Apa? 9 bulan bingung. Tapi 9 bulan Kak? 8 bulan sekian kalau nggak salah. Prematur. Berapa? 48 ya? 48 minggu ya? Ah, enggak dong, bener, 48 minggu. berarti 28 minggu ya? 38. Ah itu maksud Aku gua. 37. 37 sekian lah, Sama hampir berarti. 38. Itu udah 9 bulan sih. Tapi kan belum 9 awal. bulan. Oh iya. Pas. Itu 9 bulan awal. Segitu. Pokoknya anak gua sedeng. Sedang. Iya, jadi nggak gede-gede Size-nya? amat. Size-nya sedang ya? Anak gua sedeng. Ukuran anak gimana sih gini ya? Segini lah. Iya, gini. Tapi di luar lu ngapain pas istri lu melahirkan? Nyetor juga enggak? Jujur. Cuman sekitar 15 sampai 20 menit. Di luar itu gue ngaji. Oh, Masya Allah. Ngaji, tabarakallah. doa segala macem. Terus Habis itu? abis itu gue kayak nyari. Soalnya kan dia bercanda mulu ya, kayak pengen tahu gitu Enggak, reaksi dia. kalau anak pertama jujur ya, anak pertama gue konsen nungguin bini gue. Grogi nggak? Grogi enggak sih, karena udah yakin sama dokternya juga, semua yang disarankan sama dia udah ada, udah kita lakukan semuanya juga. Ini juga saran dari dia kan, tapi lebih kepada apa namanya, ya excited aja sih. Kekhawatirannya bukan ke anak, justru ke istri takut ada apa-apa. Gitu. Kita tadi sudah mendengarkan pengalaman dari bapak yang satu ini dan Iya. juga ibu Sandy bagaimana melahirkan, hamil. Kayak kita harus tahu juga ya ngobrol-ngobrol sama expertnya dong. Dari ahlinya ya. Dari ahlinya dalam bidang ini, pregnancy. Jadi orang ini sudah melahirkan banyak sekali bayi ya. Enggak. Iya Dia dong. mendampingi. Membantu. Iya kan mendampingi. Yoi bener-bener kamu melahirkan dia sendiri ya. Banyak banget dong. Maksud saya Bantu. udah membantu melahirkan banyak sekali bayi di Indonesia. Betul sekali, ini adalah wanita yang sangat dicari oleh para bumil ya kan? Betul. Betul, dia sangat dicari, most wanted Dan pokoknya. katanya bukan bumil sembarangan ya guys. Yang nyari dia tuh bumil-bumil bisa tokoh nasional, Oh. selebriti. Oh. Kalau nggak salah Bart Simpson yang lahirin dia deh. Bart Simpson, terus Barack Obama. Jauh ya, jauh Iya, ya. dia juga nih yang bantu internasional banget ini. Luar Ya udah deh, biasa. kita lihat siapa sih yang lagi diomongin Kamal. Betul. Ini dia. Hai Moms, pasti udah nggak asing dengan bidan hits ini kan? Inilah Dr. Jamilatus Sadia, seorang influencer yang membagikan konten kesehatan di media sosial miliknya. Dengan jumlah followers yang cukup banyak, Dr. Jamilatus Sadia sudah menjadi seorang influencer di bidang kesehatan, khususnya ibu dan anak. Bahkan nih, banyak juga loh artis-artis papan atas yang sering konsultasi ke beliau. Mulai dari Nikita Willy hingga Jessica Mila mempercayakan kehamilan mereka ke dokter yang luar biasa ini. Tidak sampai di situ, di beberapa kontennya ia kerap kali membagikan beberapa informasi mengenai pengalaman positif saat melahirkan. Wah, kontennya benar-benar cocok ya para ibu. Mulai dari yoga, pilates, hypnobirthing, dan masih banyak lagi. Wah, siap-siap nih kita dapat informasi yang lebih lengkap lagi. Kita bahas di Ruang Tengah. Dan inilah dia Dr. Jamilatus Sadia. Sebutannya bidan Mila atau apa ya? Bidan Mila. Bidan Mila kan? Iya. Bener kan yang lahirin Bart Simpson ya? Siapa lagi? Barack Obama pula. Upin Ipin dia loh. Oh, jangan. Upin Ipin. Jangan
Jangan salah, ini luar biasa sekali profilnya. Bidan Mila ini adalah pakar kebidanan dan kesehatan reproduksi. Betul. Terus ya selain itu pemirsa, Bidan Mila juga praktisi yoga prenatal dan postnatal, pilates dan hypnobirthing. Terus juga influencer kesehatan yang suka sharing-sharing juga ya. Masalah melahirkan, Jadi reproduksi. pokoknya from A to Z, Betul. urusan kehamilan sampai kalau Bidan juga ngurusin abis melahirkannya juga kan ya? Ya, dia Begitu ya? dari remaja sampai lansia. Jadi sepanjang Maksudnya? siklus kehidupan perempuan sampai nanti menopause, udah nggak hamil, udah nggak menstruasi, namanya lansia lanjut usia, itu masih ada peran bidan. Masih ada peran bidan? Oh iya? Ya, betul. Wow, seluas itu sebenarnya ya? Seluas itu. Cuman yang kita tahu cuma soal kehamilan sama Iya, melahirkan doang. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya aku nanti lahiran sama Bidan Mila, berarti sampai nanti aku menopause kita bisa terus konsultasi terus-terusan. konsultasi, betul. Karena kan kalau menopause tuh banyak banget keluhan ya, hot flush, terus habis itu tidurnya susah, berhubungan seksual mungkin dengan nafsu, nah itu tetap bisa konsultasi sama Oh berarti bidan. selama ada hubungannya sama organ kewanitaan, kamu betul. bisa involve, Betul. bisa ngebantuin. Betul. Oh gitu. Terus ya Bidan Mila juga ini dikenal sekali dengan bidan kecintaan para artis. Nah, Ya, itu dia yang tadi aku maksudkan. Katanya artis-artis banyak banget yang konsultasinya ke Bidan Mila ya? Ya kebetulan ya, kebetulan karena memang sebenarnya kan bidan itu untuk semua ibu, Betul. apapun kalangannya. Tapi memang kebetulan ada banyak teman-teman public figure yang ikut kelas dan alhamdulillah bisa dampingin para teman-teman juga. Artis pertama yang waktu itu pernah join Bidan Mila Ya, ingat yang nggak? Siapa? membuat Bidan Mila tuh kayak, lah ini kan yang sering di TV ya gitu. Pokoknya kesan pertamanya itulah. Siapa itu datang itu? Nagita Slavina Mbak Gigi. Allah Akbar, masa pertamanya langsung Nagita Slavina? Pas hamil. Gak boleh yang mediocre dulu nggak ada? Langsung ya? Iya. Langsung yang topnya. Ini pas hamil Rafathar. Ya, waktu waktu lama ya? Kak Gigi lagi pembukaan rumah sakit, aku sama Bu Lari dampingin sih. Oh gitu. Waktu Aku pikir Gigi tuh kontraksi. kayak kesekian gitu. Tapi enggak, ini Gigi malah yang pertama. Ya, kalau public figure first time Kak Gigi sih. Influencer mungkin Kak Rahel V-nya beliau kontak duluan untuk kayak mau yoga, tapi akhirnya kan normal dan dia sharing dan itu juga lumayan ternyata banyak dari situ teman-teman banyak yang nanya kelas-kelas kita. Iya, jadi word of mouth-nya jalan ya. Iya, Terus lihat iya, postingannya iya. juga. Betul. Tapi sebelum dikenal sebagai bidan kecintaan artis tuh perjalanannya seperti apa sampai jadi sekarang? Ya, jadi aku sebenarnya lulus dari kebidanan Cipto Mangunkusumo dan pada saat itu aku baru lulus bidan tahun 2014. Jadi 10 tahun yang lalu aku awalnya kerja di praktek mandiri bidan dengan gaji 800.000 per bulan. Sorry, kalau Di lulusan Jakarta. bidan gelarnya apa? Bidan ahli aja? media kebidanan. Ya, Ahli bidan. media kebidanan. Yes, Oh, yes. kalau ahli media sekelas D3 dong dia? Iya betul. Oh gitu. Ya dulu di Indonesia tuh masih D3. Sekarang bidan udah dianjurkan wajib S1 profesi dan aku udah lanjut sampai ke S1 profesi. Terus kalau S1 profesi gelarnya apa? BDN. BDN, Jadi ada Bank tulisannya Dagang Negara. BDN bidan. Iya, betul. bidan. Dulu ada Bank Dagang Negara. BDN aja, di Iya, belakang BDN. taruhnya ya? Di depan. Oh, di Terus depan. di belakangnya BDN, nanti ada sarjana kebidanan. Oh gitu, baru tahu aku. Oke, lanjut silakan. Ya, abis itu memang di praktek mandiri bidan ini kita benar-benar nanganin langsung bagaimana meriksa hamil, melahirkan, dan juga butuh kegawat daruratan. Jadi aku juga ngerasain gimana ngerujuk ibu hamil, pendarahan, dan akhirnya stabil gitu ya. Tapi akhirnya satu momen aku ketemu sama Wulani Kuswandi, dia adalah founder Hypnobirthing Indonesia. Belajarlah satu teknik hypnobirthing yang gak pernah aku dapatkan di kampus kebidanan. Dari situ ngebuat aku ngebuka mata, oh lahiran itu tuh ternyata gak menegangkan, gak menakutkan. Karena selama ini aku jadi bidan memandang lahiran tuh sakit, hidup dan mati, menyeramkan gitu. Tapi dengan belajar hypnobirthing, ibu bapak yang benar-benar siap, banyak banget proses pendampingan yang aku lihat lahiran tuh bisa jadi momen yang nyaman, membahagiakan, Nggak menakutkan lagi, bahkan jadi bonding antara ketiganya gitu. Dan itu yang membuat aku masih muda pengen cepet nikah loh. Waktu Ya, itu waktu itu Pengen iya. cepet-cepet melahirkan. Pengen cepet-cepet lahiran yang tadinya takut. Aduh, aku gak mau. ada momen bidan Mila tuh kayak gak bisa kayak gini terus hidup aku. Aku udah siap. Ya ingin merasakan, oh ternyata lahiran tuh seluar biasa ini, ngelahirin bayi. Terus kalau kita siap ternyata nggak semenakutkan itu. Hypnobirthing itu diapain sih? Dihipnotis kan? Iya, sebenarnya dia apa? Suges kan? Jadi sebenarnya hypnobirthing ini teknik hipnosis Hah? di dalam kehamilan di mana kita memprogram ulang pikiran bawah sadar.
sadar. Jadi pikiran bawah sadar kita kok udah banyak ngerangkum informasi melahirkan dari mana aja ya. Iya nih tadi dari Google, belum mertua, belum emaknya, adeknya bidan juga. Iya. Misal kayak TV, kita lihat banyak proses lahiran digambarkan tuh kayak harus teriak. Terus mami dicengkram, sinetron. dijambak. Iya, Sinetron. Gitu, yang gitu-gitu kan. Iya, dan habis itu banyak juga dari pasien-pasien pada saat aku dinas pada saat menjadi mahasiswa kebidanan rasanya menegangkan karena selama jadi bidan aku kadang dicengkram, ditarik gitu. Kamu mengalami sendiri ya? Mengalami sendiri dan aku juga trauma tentang lahiran. Oh ternyata sesakit itu gitu. Nah ternyata dengan hypnobirthing itu kita bisa mengubah mindset kita memandang persalinan dengan sugesti yang lebih positif. Bahwa sebenarnya kontraksi itu alamiah, kontraksi itu manageable. Sebenarnya ini bukan hanya proses biologis bayi lahir loh, tetapi proses kita ribet lahir lagi jadi ibu. Kita belajar sabar di sana, belajar tenang, belajar berserah, belajar cinta, belajar kekuatan. Jadi itu yang membuat aku kayak prosesnya ternyata sakral banget, perjalanan spiritual gitu. Bukan hanya soal lahirin bayi aja. Itu ada kerja sama Romi Rafael gitu nggak ada? Nggak ada. Nanti ya bidan Mila setelah ini kita ajarin hipnotis, mau hipnotis dia nih. Saya cuma nanya kenapa sih acara ini? Pemirsa juga jangan kemana-mana, kita nanti kulik-kulik lagi tentang semua ini ya, lahiran betul. dan juga melahirkan dari bidan Milat. Makanya tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi Penuh makna. masih di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah kita sudah masih bersama dengan ini Masih ya, bersama dengan tokoh-tokoh luar biasa hari ini ya. Ada salah satu terkenal sekali, maksudnya dia tuh berguru di Perancis. Wow. Gurunya Mbak Mila ini dari Perancis, namanya Zinedine Bidan. Zinedine Zidane, dia main bola, dia main bola bro. Jauh banget. Saya nyiapin ini pas iklan loh tadi. Pas iklan tadi saya nyiapin ini. Tapi masalahnya nih, siapa yang naruh anak di sini? Ini loh sudah ada, ini apa alat peraga Alat ya? peraga yang bisa kita pakai. Bu Asput, itu terusin dulu tadi soal si Hipno. Hipno, oh iya. Iya, aku penasaran tadi kepotong iklan. Iya bener, boleh. Hipno. Ini Boleh masih mau main aja. Ini barang-barang beliau, Oh iya bener. bukan mainan. Oke. Ya, bidan Mila gimana tuh tadi? Hypnobirthing itu tuh Ya, sebenarnya pokoknya kan tadi kan ngomonginnya soal Disuggest. itu hipnosis, sugesti. Tapi kan yang Putri sama Kamal tahu paling apakah ini Putri geletak nih mau lahiran tuh. Kamu nggak bakal sakit, nggak bakal sakit kamu. itu bidan Mila kayak gitu Iya, ya? kan kita lihat kan begitu kan kalau hipnotis kan, kayak gitu apa enggak sih? Iya, jadi banyak yang prosesnya? berpikir kalau hipnosis tuh nggak sadar, tutup mata, ditanya selingkuhannya berapa gitu ya. Iya, itu acara lain dah kayaknya. Padahal sebenarnya kalau hipnosis dalam dunia kebidanan dan juga kedokteran itu bisa dipakai jadi terapi. Jadi hipnosis ini biasanya kita dasarnya adalah relaksasi dan afirmasi atau sugesti positif untuk masukin ke alam bawah sadar. Nah, kenapa Masukinnya harus ke si perempuannya, ke pikiran ke bawah bumilnya? sadar, ke pikiran bawah sadar, ke bumil. Ke bumilnya kan? Termasuk Oke. pamil juga, karena pamil bisa punya kecemasan. Oh, gitu? Yes, betul. Ya, jadi ada pikiran bawah sadar, ada pikiran sadar nih. Batas antara pikiran itu namanya critical area. Nah, critical area itu harus relax supaya sugesti yang baru tuh bisa masuk. Contoh sugesti yang lama, oh aku punya belief system lahiran itu sakit, menegangkan. Kita mau change mindset baru, lahiran tuh alamiah, sakral, momen yang kita tunggu. Nah, itu bisa masuk kalau kita benar-benar relax. Karena kalau nggak relax, critical area ini akan nyari informasi dulu. Bentar Mbak Mila, ini informasi baru. Sama nggak sama yang di bawah? Aku nggak punya belief system ini, mental. Nah, gimana cara biar masuk? Kita harus relaxkan critical area dengan cara sesimpel sebenarnya nafas. Tetapi harus dilatih supaya gelombang otak kita benar-benar sampai ke level theta namanya. Iya. Jadi kalau udah sampai theta itu gampang masuk sugestinya. That's why latihannya harus rutin. Berarti ini bukan sekali dua kali eksekusi di birthingnya itu, tapi proses selama masa kehamilan. Betul. Jadi idealnya ibu tuh belajar dari awal kehamilan supaya latihannya lebih panjang. Dan latihannya harus dipandu sama
bidan. Awalnya, tapi nanti kita akan belajar gimana caranya melakukan self hypnosis karena all hypnosis is self hypnosis. Oh, gitu. Ya biasanya kita latihannya misalnya contoh menggunakan es batu. Tangannya masukin ke dalam es batu, kan pasti ada banyak rasa ya saat megang es batu, aduh dingin, gak enak banget, selesai aja gitu. Nah pada saat kita latihan, coba nafas, coba ngasih sugesti ke pikirannya bahwa es batu ini bermanfaat, ini useful, kayak atlet-atlet kan berendam di es batu biar ototnya kuat. Nah termasuk ini latihan menghadapi ketika ada kontraksi, supaya dia accept journey ini bukan malah tegang. Karena kalau tegang makin sakit. Makin sakit. Yes, gitu. Kita selalu bilang di kelas lahiran tuh sakit, tetapi bisa di manage. Jadi kita nggak pernah bilang lahiran tuh nggak nyeri loh, nyeri, tapi bisa di manage. Karena yang bikin double nyeri itu pikiran. That's why hypnobirthing perannya di pikiran, di mind. Jadi hypnobirthing ini memang sudah familiar juga ya? Yes, banyak. Dan kita kebetulan aku meneliti, penelitiannya diterima di Kongres Kebidanan Internasional Eropa, ada masuk dalam jurnal kebidanan Eropa. Jadi berdasarkan evidence base juga gitu. Jadi ilmiah ya. Ilmiah, dan sudah kita presentasikan di sana bahwa risetnya hypnobirthing ini bisa mengurangi kecemasan ibu yang melahirkan, mengurangi nyeri bersalin, dan meningkatkan kepuasan persalinan buat ibu. Karena banyak ibu-ibu yang trauma juga waktu Jangan-jangan lahiran. ini orang tadi cerita, dia nggak ada cemas-cemasnya nih. Iya, bisa karena mungkin siap ya dan ready. Iya, benar. Betul, karena sebenarnya mau lahiran dimanapun, apapun metodenya, kalau ibunya siap, baik fisik, mental, spiritualnya itu memang bisa bikin tenang dan pengalamannya jadi lebih positif gitu. Karena banyak juga nih yang lahirannya trauma. Mbak, aku nggak bayangin kontraksi kemarin aja, aduh aku jadi pengen nggak punya anak. Aduh. Mbak, aku misalnya, ya Mbak, aku misalnya diperiksa dalam tanpa izin, aku rasanya nggak enak banget. Setiap bayang periksa dalam sampai aku nggak bisa berhubungan sama suamiku, itu juga ada yang ngerasain. Nah, makanya kita pengen pengalaman persalinannya supaya minim trauma ya atau positif. Nyaman nih. Nyaman. Menyenangkan gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal kesiapan Bu Bidan, pasti kan dari sebelumnya kita harus prepare. Salah satunya seperti yang Bu Bidan buka juga tuh kelas yoga, ya kan, kelas pilates. Itu kan perpaduan antara pengetahuan medisnya ibu, terus juga yoga, pilates, lalu hypnobirthing juga. Sebenarnya itu pengaruhnya seberapa besar sih untuk kelancaran melahirkan seorang ibu? Ya, sangat berpengaruh ya, karena kelancaran persalinan itu dipengaruhi 4 hal. Power, kontraksi rahim ibu. Itu bisa bagus kalau ibunya tenang. Karena kalau misalnya ibunya teriak-teriak, gitu ya. Yang di sinetron atau suami gitu. dicakar ya. Itu hormon adrenalin naik, hormon lahiran namanya hormon oksitosin turun. Sedangkan hormon oksitosin itu tuh buat kontraksi. Jadi kalau ada kontraksi, rahim bagian atas tuh ngedorong bayi. Nah, ketika bayinya didorong, mulut rahim bisa kebuka. Itu. Jadi kalau misalnya kita stres, kontraksi nggak bagus, yang ada mulut rahimnya jadi agak lama ngebukanya. Gitu. That's why Jadi lebih sakit dong. ya, Iya karena kan? memang Kan jadi ada lama durability-nya. betul, Iya. dan karena ada hormon anti nyeri namanya endorfin itu ketekan saat ibunya panik. Jadi di tubuh kita sebagai perempuan itu luar biasa Tuhan ciptakan ada namanya hormon anti nyeri atau endorfin. Jadi kalau gitu Bu Bidan, kita nih ada beberapa foto yang tentang melahirkan dan juga kehamilan ya. Silakan Ibu Bidan boleh komentarin ya Ibu Bidan ya. Ini nih kita ada foto pertama. Biar tetap cetar, ibu di Cina ini dikritik berdandan tebal saat proses melahirkan. Aduh, mau syuting kayaknya nih. Aku kemarin make up. Oh iya benar juga. Tadi kan ada videonya. Tapi bener loh. Teman kita Iya. ini. Coba kita tanya ke Ibu Sebelum Bidan. syuting tadi. Ibu Bidan, gimana sebenarnya boleh nggak sih ibu hamil itu makeup gitu? Sebenarnya boleh aja ya, asalkan mungkin tidak terlalu tebal karena terkadang dokter itu membutuhkan melihat klinis wajah. Jadi kalau misalnya apa tuh? untuk melihat pendarahan itu kan bisa dicek juga selain dari darahnya yang keluar dari ibu, tapi dari klinisnya apakah pucet. Kalau bisa bare face gitu ya sebenarnya. Undang-undang sebenarnya gitu, tetapi mungkin juga ada banyak yang sekarang menghargai keputusan ibu karena kan pengen Cantik. pada saat pertama bayi, nggak bisa diulang. Karena ada ada beberapa yang sekarang. membolehkan ya. Masa pucet kan kayak kurang darah. Bini gue pun pakai lempen kalau nggak Iya salah. Biar tetap cetar Iya, ya. bini lo lempen lempen nih lipstick. Sekarang kita minta tanggapan dari ibu yang tadi. Ini ibu Sandy. Iya, apalagi kita kan di syuting-syuting gitu kan. Masa kayak kurang darah, Iya, belum sabar Bu, boleh kok katanya nggak usah ngegas. Sabar aja. Boleh kan jangan menor-menor banget ya. Iya. Takutnya kalau tebal banget anak lu pas keluar tuh
Siapa nih ondel-ondel? Bedaknya gitu loh. Dempul. Asap nih gitu. Boleh, apalagi Boleh, momen tapi- sekali seumur hidup kan Iya, untuk anak yang tapi itu jangan berlebihan. gitu. Jangan berlebihan. Kita punya foto kedua ya pemirsa, ini dia. Nekat melahirkan di dukun beranak, Allahu Akbar. rahim wanita ini robek dan kepala bayi nyangkut. Aduh. Di jalan lahir kayaknya ya. Ya sebenarnya prihatin ya dengan berita tadi. Ini sebenarnya membuat kita juga belajar ternyata penting untuk melahirkan di tenaga kesehatan yang profesional gitu. Jadi ibu-ibu mungkin perlu benar-benar periksa hamil dengan benar, melahirkan di fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Tetapi memang pemerintah pun udah kerjasama sebenarnya dengan beberapa dukun di wilayah Indonesia agar kerjasama nih sama bidan. Jadi nggak dihilangkan juga dukunnya, tapi dukunnya dijadikan sebagai pendamping ibunya ya, biar bisa damping support emosionalnya. Karena kan ibu-ibu ada yang lebih nyaman sama dukun juga, nggak apa-apa hanya menjadi pendamping, tapi lahiran itu harus sama bidan gitu. Jadi kita kolaborasi supaya yang penting ibunya lahirnya sehat dan nyaman. Berarti si dukun beranak ini memang masih menjadi orang yang dipercaya sama beberapa. Yes. Di Jawa pun apa di harus Bahkan pelosok di banget? daerah Bogor tuh masih banyak yang Oh, lahiran iya? sama dukun ya, betul. Kayak tradisi gitu ya. Karena sudah percaya ya. Dan mereka Untuk biasanya tuh turun-temurun, apa ya? Biasanya pendidikan mereka tuh apa berarti ya? Cuman kayak dipercaya sejak turun-temurun iya, aja? betul. Cuma dipercaya turun-temurun. Kayak ahli pijat gitu ya? Betul. Dan biasanya yang anaknya dukun pun nanti jadi dukun juga penerusnya. Iya, turun-temurun gitu ya? Iya, bener. Tapi banyak kok peran pemerintah yang udah dilakukan. Contohnya banyak sekarang anak-anak dukun tuh disekolahkan bidan. Gitu. Jadi Apalagi supaya saya denger omongannya tuh kayak sekarang tuh banyak loh anak-anak dukun yang sekolah. Iya. Kayak normal aja. Dukun. Maksudnya dukun beranak. Dukun soalnya. beranak. Dukun kan ada yang mistis, pesugihan benar, segala benar, macem benar. gitu loh. Jadi aneh. Tuh. Oke, kalau gitu ya pemirsa, Kamal, Sandy dan juga Bubit, nanti setelah ini kita akan diajarin sama Bu Bidan buat yoga. Oh iya, kaget loh gue. Bukan itu ya? Gue pikir diajarin ngelahirin. Kan gue gak bisa. Yoga dulu sebelum lain biar lancar. Sama aja. Persalinannya nanti Ibu boleh ajarin ya Bu Bidan ya. Siap. Makanya pemirsa juga ayo kita ikutan bareng-bareng yoga ya. Setelah ini tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi Penuh makna. Pemirsa, selamat datang di studio Yoga Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna dan koreografi luar biasa. Masih bersama saya, Guru Kamal. Hari ini kita akan memberikan gambaran seperti apa gerakan-gerakan yoga yang dibutuhkan untuk melancarkan dan memudahkan dan membuat nyaman proses melahirkan dan bahkan bisa digunakan atau dilakukan sejak saat kehamilan. Bersama murid-murid saya, kita lihat. Silakan kamera di sebelah kanan, murid-murid saya. Ya, ini ada Sandy, ya. Dia baru menjadi ibu sekitar 4 bulan lah. Ini nggak tahu siapa nih. Kalau ini dia lagi pengen banget hamil. Calon. Tapi dia mau kamu udah nikah belum? Belum. Nah, baru mau nikah dulu Nikah dulu katanya. berarti. Iya. Nikah dulu ya? Iya. Ini bakal dijabarkan sama instruktur yoga benerannya langsung ya. Ada Ibu Bidan Mila di sini. Ibu, ini kita bakal ngapain ya, Bu Bid ya? Kita mau ke tripos gerakannya, Ngapain? kakinya ke tripos. 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 Ya, Oke. tripos. Apa Ya, itu pohon. tripos? Nah, pohon betul. Kita buka kakinya tri. selebar panggul. Oke, kakinya diluruskan ke depan. Mohon maaf Bu Bid, Oke. ini tuh di fase kapan? Kehamilan Ini. kah atau apa? Ini dari trimester 1 sudah boleh, yang penting ibunya hamilnya sehat, tidak ada Oh, flek, oke, tidak ada tri. kontrasi. Oke, siap. Ya, nah ini ngebantu buat kekuatan kaki, ngelatih panggul dan ngelatih mindful ya pikiran kita. Jadi tangannya boleh diletakkan di panggul. Nah kita coba kaki kiri dulu, yuk. Kaki kirinya boleh diletakkan di bawah lutut. Di bawah. Di bawah lutut, iya. Di betis. Usahakan lututnya kebuka, jangan ketutup. Jadi open your hips. Nah, good ya. Kalau memang sudah bisa, boleh dinaikin lagi di atas lututnya. Oke, kalau udah stabil, tarik kedua tangannya ke atas, ambil nafas.
Buang nafas, udah taruh di depan dada. Nah, lihat ke depan, fokus sama nafas. Kakinya tetap tekan ke bawah, lututnya tetap dibuka. Oke, coba nafas kita tahan dulu. 3, nafas 1, 2, 3. Bagus banget. Sekarang tarik kedua tangan ke atas sambil nafas. Buang nafas, tangannya dipanggul, baru turunin. Makanya PR kerjain. Pada bandel-bandel banget sih. Tadi kan tripos ya? Itu tadi gue sama Sandy pohon tumbang ya? Pada gini-gini, masa gini-gini kakinya, Bubit? Itu berhasil apa enggak yoganya kalau begitu? Masa sih? Gua gak gangguin kok. Nah, gerakan yang kedua ini buat melatih kekuatan kaki dan mengurangi nyeri tulang kemaluan. Karena ibu hamil tuh suka nyeri nih selangkangannya, tulang kemaluannya, tulang ekor. Nih simple tapi ngebantu banget nguatin hamstring gluteus kita ya. Jadi tarik kedua tangannya ke atas, bawa di samping telinga, lalu bawa 15 derajat ke depan tubuhnya. Lihatnya ke depan, tangannya kalau bisa tetap di samping telinga. Nah, baru tekuk lututnya, panggulnya dorong ke bawah. Oke, tahan, lihat ke depan. Good. Biasanya kalau di kelas yoga kita akan nahan pose ini 1 menit. Lumayan ya. Ya. Sambil apa? Melatih bayangannya ini adalah kontraksi. Kalau yang Karena tadi berapa menit yang tadi? Yang tadi hanya 3 nafas. Kan? 3 nafas doang. Ini 1 menit karena kontraksi itu paling lama 1 menit. Dan biasanya aku kan ngasih Rasanya sugesti sama kayak gini kan ya? emosinya, tapi rasanya berbeda ya emosinya. Dan biasanya aku akan ngasih sugesti negatif seperti ini, capek, pedes, Iya. pahanya nggak nyaman. Biasanya langsung nggak nyaman, kita akan bangun. Nah, biasanya itu hanya 10-15 detik bertahannya. Di sesi yang kedua kita pakai sugesti positif biasanya. Tenang, nafas tuh akan bisa lebih lama. Itu kita coba ya yang positif. Ya, Yuk, coba. tarik kedua tangan Lebih ke lama juga nggak apa-apa, atas. Bubit. Jangan cuma semenit lah, kayak 20 lah, 20. Yuk, bawa 15 derajat ke depan, tekuk lututnya, panggulnya dorong ke bawah. Dorong. Tahan, lihat ke depan, senyum. Put, Oke, yang kalau bener, ada rasa Put. gak nyaman, nafas. Jangan males, kamu paling muda loh di sini, Put. Kita latihan menghadapi rasa gak nyaman di tubuh ya. Bayangkan ini kontraksi. Coba bilang sama tubuhnya, kuat. Kuat, bilang Bisa. Put, kuat. Bayangin Kuat. bayinya lagi turun. Pasti bisa berlalu, you can do it. Oke, bangun, Bubit rilis. emang ada begini-begini. Lu tawanan perang. Oke. Itu ya, jadi di sesi ini tadi latihan nafas, latihan pikiran, latihan fisik, itu kayak Itu berapa di-combine. kali kalau di rumah? Di rumah sebenarnya senyaman ibunya dulu sih. Yang sekuatnya. penting sekuatnya dulu. Nanti kalau misalnya Mbak, aku kok bisa 10 detik doang, oh berarti kita perlu lebih sering latihannya, nafasnya, pikirannya harus Tapi dilatih. minimal nanti kalau udah sampai tahap idealnya itu berapa maksudnya? Kalau sampai ke berapa 45 detik ke atas. Untuk latihannya Oke. sampai trimester 3 sampai mulai lahiran masih boleh. Kalau itu udah perutnya Besar, gini. betul. Iya kan berarti nambah tuh bebannya kan. Betul, that's why kemarin Kaniki kan kalau kita lihat di YouTube-nya olahraga banget ya. Iya. Makanya di persalinan yang kedua kita lihat sangat smooth karena memang kalau aku lihat fisiknya dia siap, tubuhnya dia siap, pikirannya. Jadi kemarin pun lahiran adanya posisinya berlutut, terus minim robekan atau nggak robek peridiumnya. Dia yang di air itu Yang kan? di air ya. Water Tapi breath. kakak mau itu kan, mau di air katanya. Boleh nggak di air? Katanya kamu mau ditepung. Goreng Tapi kalau di air tuh emang lebih safe atau gimana Bu? Kalau Bidan? di Indonesia ada beberapa profesi yang tidak merekomendasikan karena belum ada risetnya. Tetapi sebenarnya kalau dari studi ini memang mengurangi nyeri bersalin, meningkatkan kepuasan persalinan dan meminimalkan robekan perineum. Semoga nanti bisa ada risetnya dan bisa diterapkan dengan legal ya. Sorry di Bubit, official belum di ada sini. riset secara global. Di Indonesianya. Oh di Indonesianya Indonesianya. doang. Tapi kalau global sudah udah ada. banyak. Dan itu aman-aman aja sebenarnya. Aman-aman aja gitu Karena kan. beberapa orang sudah melakukannya kan. Yes, banyak gitu. Seleb-seleb kita gitu. Dan ada beberapa di Kongres Kebidanan Internasional kalau aku join itu negara maju udah terbuka banget. Australia, UK, Jerman tuh udah familiar dengan metode ini dan kayak Dia kapan pengen ya? yang air-air gitu tapi di bumbu kacang katanya. Enggak, gue pengen di air tapi di water park. Wah seru banget dong akhiran Anda. Kayak ulang tahun. Jadi gitu ya, jadi kita tahu nih bahwa kita tuh harus latihan untuk Ya. cewek-cewek biar nanti lahirannya tuh Lebih mudah. Dan tadi gerakan tadi lo bayangin dengan Berat volume bertambah dari si jabang bayi. benar. Bayang nggak lo? Betapa beratnya tuh dengkul segala macam kalau nggak pakai bubit ini. Betul. Berarti nanti Sandy kalau anaknya kedua mau ngubungin Bubit?
Insya Allah ya. Iya. Biar nanti normal ya bidannya. Amin. DM dulu aja. Iya benar. Sandy emang rencana 2025 apa nih? Apakah ada rencana anak kedua emang? Wah, belum bisa sih ya kayaknya. Cepet banget, Bu. aku ya. Baru 4 bulan loh itu yang Baru satu. gue ngaso. Iya, betul. Paling ya aku kan masih nyanyi-nyanyi gitu, tapi fokus di anak dulu sih kan karena aku ASI eksklusif ya, EDBF juga aku bidan. Tapi kalau lagi kayak gini pakai botol sih. Jadi paling aku sama anakku dulu sampai 6 bulan. Maksudnya fokusnya gitu, terbaru kayak siapin single-single lah gitu. Tetap nyanyi lah. Tetap berkarya Pengen tetap ya. berkarya sambil mungkin Biar jadi ibu-ibu produktif lah gitu. Nggak di merencanakan rumah aja. adiknya juga kan pasti. Enggak ya? Yuk, Sama aja, sama sorry, saya terlalu ikut campur. Saya terlalu ikut berapa tahun campur. Iya kan nggak ngomong gue. Tapi doain aja ya. Iya, yang Amin, terbaik amin, aja. amin. Enggak, Kasihan. enggak. Amin, kita doain juga berarti banyak single-single lainnya ya. Amin. Betul, Sandy ya. Sandy. Jangan kan single jobnya juga gitu kan. Iya. Oh iya benar. Iya. Kalau nggak single doang nggak ada jobnya. Buat apa? Realistis. Job, single, album semuanya dan pokoknya ya. Amin, amin, amin. Kalau Ibu Bidan, Bu Bit, rencana mau ngelahirin siapa lagi nih di waktu terdekat? Donald Trump mau nggak ada? dampingin siapa lagi? Ada pesan-pesan nggak sih untuk ibu-ibu hamil yang lagi nonton mungkin di luar sana? Iya, mungkin buat ibu hamil karena proses persalinan itu nggak bisa diulang ya, dan memang akan terekam untuk sepanjang hidup kita, disiapkan supaya jadi momen pengalaman persalinan yang positif. Tapi nggak hanya bumil, harapannya ayah-ayah, pamil-pamil di Indonesia involved dalam masa hamil sampai lahiran. Karena kita nggak hanya ngelahirin bayi, tapi ngelahirin generasi. Semoga dengan bumil pamilnya siap, berdaya, generasi yang hadir tuh benar-benar bisa sehat lahir batin. Amin, amin. Amin, luar biasa. Kita jadi banyak tahu ya. Nah, kira-kira pemirsa di rumah apakah sudah mendapatkan insight-insight yang luar biasa? Betul Untuk sekali. hari ini? Betul sekali dan mudah-mudahan bisa mendapatkan apa ya? Ya, wawasan Ilmu-ilmu. juga, ilmu-ilmu juga, terutama buat pamil-pamilnya. Iya, harus involve, Involve ingat. dan jadikan bumil-bumil itu ratu Oh. di rumah. Dan buat bumilnya please, jangan nyamain semuanya ngidam. Kalau emang lagi pengen bilang gitu. Kesempatan ya, Iya, Li. jadi kalau kita nggak penuhin kita nggak merasa guilty gitu. Karena itu bukan ngidam, itu nafsu. Ternyata. Gitu ya, paling mah kalau dari saya. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Bu Terima Nila dan juga kasih. Sandy. Terima kasih banyak. Kita mau ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah. Jangan lupa nonton terus Ruang Tengah ya. Betul, karena cuma di sini tempat berbagi informasi penuh makna. Dan mumpung kita punya instruktur yoga, Ya. yoga lagi lah. Oke. Semua Ini kalau kita ke kameramen. studio kita bayar. Iya ini gratis. Ini gratis. Kasih lagi bubit apa lagi? Ayo kita squat ya, kakinya lurus. Squat. Squat Kuat, ya. oh sukanya begini loh. Betul. Ini buat ngelakuin apa? Ikut lah bisa ini Tahu nggak? Gak usah hamil. Ini buat yoga hamil. Gak usah hamil. Yoga hamil, bukan nggak usah hamil. Jadi pamil. Emang mami ikutan yoga? Ikut yoga. Kan ada Pas kapan? kita mandu ibunya waktu kontraksi. Oh, Mandu kan gini, bubit. Ayo, gitu. Mandu mah nggak gue. jangan berdua. Oh, yoga. kita. Iya. Tangannya boleh di depan dada. Oke. Tekuk lututnya, panggulnya dorong ke bawah, badannya bawa ke depan. And one. Nah, lebih rendah boleh. Baru up naik. Naik, ambil nafas. Buang nafas 2, and 2. Turun lagi lebih rendah kalau bisa. Good job. Lalu naik lagi ke atas. Jangan buang angin mah. Buang nafas 3. Good. 2 kali lagi ya. Naik. Buang nafas turun. And 4. Good. Bagus banget. Terakhir. Ambil nafas. And 5. Iya betul. Aneh sekali. Yang dada ini bukan gerakan yoga ya guys. Yang dada ini gerakan pamit doang. Hai, pemirsa.